kalian pengen banyak netherite, gua kasih tahu caranya. Kalian bikin farm kayak gini itu nggak akan dapetin netherite sama sekali. Kenapa? Karena dia memproduksi woolnya sangat sedikit, hanya beberapa per jam. Dan kalian pengen banyak dapetin netherite, maka pengen bang itu mahal, lebih baik pakai kasur. Solusinya adalah farm ini coy. Kalian tahu kira-kira berapa hasil dari farm ini? 48 stack wool? No. 64 stack wool? No. Kalian bisa mencari tahu lebih dalam karena kebetulan sekali video ini adalah tutorial bagaimana cara membuat mega easy wool farm sekali farming bisa meledakkan kepala kalian. Bagus sekali. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah nyalakan texture pack Voxinotile teman-teman. Lagi-lagi ini bang, ya memang ini membantu kalian dalam membuat sistem-sistem yang unik teman-teman. Nah, kalian cari Chunk, kemudian kalian pergi ke ujung, ya kan? Kemudian kalian tandain saja di sebelah sini Chunk yang paling ujung, apapun tandanya. Nah, setelah itu kalian ke depannya dan tandain ini dengan nomor 4. Atau mungkin langsung di nomor 1 juga nggak apa-apa, pokoknya urut ke depannya. Oke, ke depannya lagi nomor 2. Kalau misal tadi 4 berarti ke depannya ini 3. Nah seperti itu. Oke, nomor 2 sudah. Berarti selanjutnya adalah nomor 3 di depannya. Jadi tiap berpindah Chunk di depannya kalian kasih nomor untuk mempermudah kalian dalam build. Oke, selanjutnya nomor yang terakhir adalah nomor 4 teman-teman. Oke, dan di depan nomor 4 kalian tandain aja random, nanti gua akan jelasin lagi. Oke, kemudian kalian pergi ke depan Chunk keempat, kita sebut saja Chunk kelima, dan kalian nyalain lagi texture pack Voxinotile, dipindah aja. Kenapa dipindah? Biar nggak nge-lag. Nah kenapa sih dinyalain lagi bang? Untuk mengetahui ujung dari Chunk teman-teman. Kalian ketika sudah menemukan ujung dari Chunk langsung tandain saja seperti ini. Ini totalnya nanti ada 16, tapi ketika di kotaan Chunk satu Chunk ini totalnya ada 8. Bener kan? Nah berarti tinggal tambahin yang sisi kanan 4, kemudian tambahin lagi sisi kirinya 4, maka total adalah 16. Nanti kalian hitung kalau kalian bikin di map kalian sendiri, pasti 16. Oke? Kenapa sih bang kok harus di ujung Chunk? Nah apakah ada yang tahu? Kalian boleh komen deh. Kemudian kalian bisa tambahkan hopper di atas blok yang kalian tambahkan tadi teman-teman, atau letakkan tadi. Oke. Nah selanjutnya tambahkan aja reel di atas hopper tadi semuanya coy. Total ada 16. Sangat easy kok farmnya, tentu saja. Nah ini kan udah semua nih. Nah step selanjutnya tambahkan grass atau tanah yang punya rumput. Yo iya, nggak jelas lu bang. Ya sorry. Lebarnya 3x3 dan panjangnya ini sampai ke 16 ya, sampai ujung. Oke. Langkah selanjutnya taruh saja dispenser. Nah dispenser ini harus mengarah ke depan dan harus sejajar dengan hopper yang kalian pasang tadi. Jadi hancurin dulu satu biar ketahuan di mana. Oke, kalau nggak pas bahaya coy. Serius nih. Kenapa bahaya? Kalian boleh komen kalau kalian tahu. Nah selanjutnya tinggal pasang aja, total ada 16. Oke, sangat easy. Dispenser 16 sudah terpasang semuanya. Next step kita akan membutuhkan hopper lagi. Kita taruh hopper di atas dispenser ya guys ya. Oke, semuanya lagi-lagi 16 hopper. Kalau kalian nggak mau 16 ya kalian nggak akan mendapatkan wool 16 warna. Nah bagus sekali. Oke, sorry. Langkah selanjutnya tinggal cover menggunakan glass atau apapun, tapi saya rekomendasi glass karena akan lebih bagus teman-teman. Oke, semuanya ya, depan belakang. Let's go. Oke, sudah selesai. Nah ini kan masih kecampur ya nanti sipnya. Kalian bisa tambahkan lagi di pojok-pojokannya seperti ini, jadi benar-benar terpisah satu-satu. Oke teman-teman, mantap. Oke, ini sudah selesai. Next step kita akan langsung kerjakan bagian belakangnya. Tetapi sebelum mengerjakan bagian belakangnya, ini saya dari masa depan, tolong dengarkan baik-baik. Pastikan sebelum kalian mengerjakan bagian belakangnya dan memasukkan sip ke dalam cage-nya, kalian melihat ini, yaitu sip ini harus pas bersebelahan dengan dispenser dan dia berposisi berbeda Chunk. Kalian bisa melihat dispensernya ada di Chunk sebelah kanan dan sipnya berbeda Chunk
ya kan ada bordernya, ada border pemisah. Nah, jadi kalian harus persis seperti ini. Dispenser ada di cang keempat. Nah, kita sebut aja di depan cang keempat, cang kelima. Sipnya berada di cang kelima. Oke, semoga paham. Nah, selanjutnya kita tarik blok di belakang dispenser sampai ke ujung teman-teman. Untuk peletakan redstone nantinya. Tidak usah khawatir teman-teman, untuk redstone-nya ini simple kok. Tinggal taruh saja redstone beberapa doang kok. Nggak ada yang ribet-ribet, pokoknya di map saya ya. Kemudian kalian taruh saja power rail pas di atas hopper tadi, semuanya sampai ke ujung. Oke. Ketika sudah di ujung, kalian langsung bikin dampingan dan pilih salah satu, terserah yang manapun. Kalian ambil dampingannya dan kalian agak panjangin satu blok. Nah, seperti ini di sini, dan di sebelah sini ganti menggunakan rail biasa. Yoi. Next, kalian nyalain aja menggunakan redstone block atau mungkin redstone torch atau mungkin lever, terserah kalian, dan taruh minecart with chest dan button. Set. Nah, fungsinya seperti itu sih. Nah, langkah selanjutnya kalian bisa taruh yaitu minecart with hopper. Tetapi sebelum itu kalian harus bikin dampingan dulu di depan railnya, menyesuaikan ya untuk depan railnya ini mengarah kemana. Terus yeay, woi, ngapain lu bro? Minggir kan lu. Malah dia berteduh dari sinar matahari. Yoi. Nah, kita lanjut, kalian taruh saja blok agar railnya tidak membuat minecartnya jatuh ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal taruh minecart di hoppernya aja. Easy kan? Tentu easy kok farm kali ini. Kemudian kalian bisa bukan hapus, mohon maaf, yaitu mengambil blok yang kalian taruh tadi di awal, itu kalian change menjadi chest. Oke? Next step, kalian bisa pilih dimanapun, bisa di tengah, bisa di pinggir, terserah kalian. Kalian tarik aja blok ke atas seperti ini, dan kalian lobangin dua ke bawah ke tanah. Agar apa? Agar nanti sistemnya itu nggak terlihat ketika kalian tarik pemicunya. Nah, oke? Nah, kalian lobangin dua ya. Kalau kalian mau terlihat ya nggak usah dilobangin, karena kita akan tarik sampai di cang pertama atau keluar dari cang pertama. Nanti gue jelasin, oke? Gua tarik dulu ya sampai ke ujung cang nomor 1 yang udah kita tandain tadi. Untuk mengetahui di mana sih letak cang atau ujung cang nomor 1, kalian bisa nyalain texture pack Voxinotile. Nah, kelihatan. Nah, kalau sudah kelihatan seperti ini, kalian tandain saja, bisa menggunakan blok atau mungkin menggunakan lever seperti saya. Nah, oke. Dan langkah selanjutnya kalian bisa tarik redstone ini, usahain levernya menyala. Kenapa sih menyala, Bang? Nah, ini loh kenapa menyala, agar mengetahui power redstone-nya itu udah nggak menyala, sehingga kalian bisa taruh repeater untuk memperkuat sinyal kalian teman-teman. Nah, seperti ini yang saya lakukan ini guys. Sih, sangat easy kan sistem kali ini? Tentu saja. Nah, ketika kalian sudah sampai di ujung, kalian bisa taruh komparator dan kalian nyalain ujungnya dan kalian bikin putar seperti ini, maka dia akan clicker. Nah, ketika dia clicker, nah ini agak ribet. Kenapa? Bukan agak ribet, lebih tepatnya ada ngebug, banyak bugnya di sini. Harusnya kan dia clicker, nah, tapi dia nggak mau clicker di beberapa map. Itu memang gini, tapi di map gua yang survival, gue bikin kayak gini tuh bisa nyala. Tapi di sini nggak nyala. Nah, gua ada tips untuk menyalakan ini agar tetap baik-baik saja. Nanti kita tarik dulu ke atas ya. Nanti gua akan tunjukkan bagaimana sih caranya agar mengantisipasi hal ini terjadi di map kalian. Jadi kalau kalian ganti repeater juga itu percuma, nggak akan bisa. Kalau ganti redstone juga nggak akan bisa, dia nggak mau clicker. Nah, solusinya adalah tarik redstone-nya ke atas. Gak bercanda. Kalian tarik aja redstone sampai ke ujung. Nah, ini kan udah sampai ke ujung, dia kan nggak clicker. Kita tarik atau kita pindahkan clickernya itu di atas, coy. Nah, kita taruh sticky piston dan kita taruh blok dan kemudian kita taruh redstone. Nah, ini kan nggak nyala ini. Kita coba nyalakan. Let's go. Sangat easy bukan? Tentu saja. Jadi kalau kalian mengalami masalah clickernya di bawah tuh nggak nyala, pindahin ke atas menggunakan sticky piston. Dan kalau redstone-nya yang ujung ini nggak sampai ke ujung, atau yang di dekat dispenser nggak sampai ke ujung, kan totalnya ada 16, itu kan nggak mungkin kalau redstone doang. Kalian bisa tambahkan repeater seperti saya teman-teman. Oke, sangat easy bukan? Tentu saja. Next step, kalian tinggal masukin chipnya, total ada 16 warna.
Semuanya nanti ya terserah kalian mau 16 atau mungkin mau putih doang atau mungkin mau biru, terserah kalian. Gua udah 16 warna di sini. Tentu saja sangat easy bukan? Yoi. Nah, langkah selanjutnya ini kalian bisa ikutin atau tidak karena saya membuat indikator lem. Nah, cara membuat indikator lem yaitu kalian harus taruh komparator itu sejajar dengan dispenser dan kalian tinggal taruh redstone torch dan juga redstone lamp. Udah gitu doang. Easy kan? Yoi. Nah, ketika sudah membuat indikator lem, kalian bisa untuk memulai farmnya dengan memasukkan 16 shear. Easy pokoknya farmnya. Ini udah jadi guys farmnya. Serius udah jadi. Nah, dia akan nyala untuk indikator lemnya. Kenapa dia nyala? Karena di dispenser itu ada isinya. Nah, jadi kalau redstone lamp-nya nyala ketika sistemnya berjalan berarti belum selesai. Tapi ketika redstone lamp-nya mati dan sistemnya itu masih nyala berarti farmnya sudah selesai. Loh, itu gimana? Bingung gua. Nanti gua jelasin lebih detail, teman-teman. Next step, kalian siapin dulu scope dan pastikan simulation distance kalian harus 4 chunk. Nggak boleh 6, nggak boleh 8, harus 4 chunk. Nah, ini kan udah nyala nih untuk redstone lamp-nya. Nah, kita nyalakan tuasnya dan gua akan jelasin bagaimana sih cara kerja sistem ini. Mekanismenya itu hampir sama seperti sand farm, yaitu memanfaatkan bug render. Nah, bug rendernya ini yaitu ship-nya. Kenapa? Karena ship-nya itu berada di chunk kelima yang tidak dapat kita render. Sedangkan dispensernya itu berada di chunk keempat yang bisa kita render. Dispenser tadi kan ada isinya gunting, ya kan? Sehingga redstone lamp-nya kan nyala. Nah, kalau guntingnya ini kan bisa dirender, tetapi ship-nya kan nggak bisa dirender. Nah, ketika sistemnya kalian nyalain, otomatis kan dispenser kan clicker. Yoi kan? Ketika clicker, maka dia akan memotong wool kan. Nah, woolnya inilah yang unlimited karena tidak kerender. Nah, begitu kira-kira. Jadi, seolah-olah dispenser itu unlimited untuk memotong wool yang tidak terbatas. Tetapi bisa hancur untuk guntingnya karena dirender di chunk keempat. Makanya kita buat yaitu indikator lem untuk mengetahui apakah sudah hancur atau belum sih untuk guntingnya. Nah, sesimpel itu sih untuk cara kerjanya. Woolnya yang unlimited, sedangkan shear-nya itu tidak unlimited. Tapi kalau kalian jalan dan ngerender wool-nya atau ship-nya, ya maka dia akan menghasilkan wool yang banyak tanpa harus lockout. Nah, ingat itu, tanpa harus lockout. Bedanya dengan sand farm, farm ini nggak perlu lockout teman-teman. Dan harusnya ini work di server. Bayangin kalau kalian ganti ini menggunakan iron, yaitu membentukkan iron golem. Satu iron, kalau kalian bug seperti ini, itu kalian bisa mendapatkan ribuan iron golem. Nah, kalau kalian masukin ke lava, unlimited iron bos. Kalian mau tahu gak caranya? Kalian boleh komen deh. Nanti kalau emang bener nanti gua buatin tutorialnya. Oke? Nah, ada farm baru nih guys. Let's go. Oh ya, sebelum farmnya selesai memotong, saya akan menjelaskan membership. Selamat bagi kalian yang ingin bergabung ke membership. Kalian akan mendapatkan eksklusif download map survival redstone setiap saya upload episode. Jadi nggak perlu menunggu lagi 15 episode khusus untuk membership. Yo, my friend. Dan kalian juga akan mendapatkan semua stiker ini dan badge khusus ini. Dan level selanjutnya akan menyusul. Ya, udah mati guys untuk lampunya. Jadi shear-nya ini pasti sudah habis teman-teman. Nah, saatnya kita untuk ke depan dan matikan levernya sehingga dia tidak flicker lagi. Yoi. Ayam ngapain bang lu bang? Minggir dulu, gua mau matiin lever ini. Nah, saatnya kita jalan ke depan dan pasti ini akan nge-lag. Jadi jangan banyak-banyak untuk memasukkan shear-nya. Karena semakin banyak shear yang kalian masukkan, semakin lama waktu pemotongannya, hasilnya pun akan semakin banyak dan semakin nge-lag. Dan ini beresiko kalian akan kehilangan map teman-teman kalau kalian masukin lebih dari 10 shear atau mungkin lebih dari 5 shear. Nah, kayak gitu. Maksudnya 5 shear itu bukan 5 dikali setiap dispenser ya, enggak. Satu dispenser itu kalian isi 5 shear. Nah, gitu maksudnya. Pokoknya satu dispenser itu kalian lebihkan 1 shear. Lebih dari 1 shear. Nah, seperti itu. Nah, untuk hasilnya kira-kira ini berapa kalian boleh tebak. Dan ini bukan 1 stack, 2 stack atau mungkin 16 stack, lebih dari itu teman-teman. Kenapa lebih? Karena di Minecraft Bitopernya aja full. Tadi gua jalan di atas gua dapat lagi untuk woolnya. Dan ini masih ada yang nyangkut di atas Minecraft Bitoper dan sudah ada yang masuk ke dalam chest. Kira-kira berapa stack? Jika kalian bisa, kalian genius. I think that's kalian fucking genius bro.
Kalian boleh tebak atau mungkin nanti kalian hitung sendiri di map kalian. Dan hasilnya memang sangat banyak, bukan 16 stack, bukan 48 stack. Kalian boleh komen, oke? Dan mungkin video sampai sini aja, kita akan lanjut di next episode teman-teman. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan, selamat membuat. Dan jangan lupa pamerkan kepada teman-teman kalian bahwasanya Minecraft Bedrock Survival Redstone is back. See you next video and bye-bye. Terima kasih yang sudah menyaksikan bosku.